2 Korintus 5 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi dari ayat tersebut, ya, Paulus itu mengingatkan bahwa setiap kita, saudara dan saya, pasti satu ketika akan menghadap tahta pengadilannya, yaitu pengadilan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menerima segala perkara yang telah kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi yang artinya apa? Ayat ini mengingatkan supaya setiap saudara dan saya mendedikasikan diri kita untuk apa? Untuk berbuat baik, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani Tuhan, melayani sesama itu perbuatan baik enggak? Perbuatan baik. Dan pasti ada upah yang akan disediakan. Mungkin hari-hari ini apa yang saudara perbuat di dalam pelayanan saudara, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Mungkin saudara korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban apalagi pikiran. Ya, saya percaya apa yang telah saudara korbankan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi apalagi pelayanan yang ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi yang namanya pelayanan itu tidak harus di mimbar, tetapi ya kita juga harus melayani keluarga kita. Perlu enggak kita sebagai orang yang diberkati, kita memberkati orang lain? Contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya ya kita belajar memberkati tukang parkir. Katakan, biasanya kalau kita kasih parkir 3.000, kita panggil, Pak, sini Pak, tak kasih berkat supaya kamu semangat, tak kasih 10.000. Kira-kira Pak parkir seneng enggak? Nah, itu saudara. Mungkin ibu-ibu yang keluar masuk pasar, berbelanja. Nah, sesekali saya mau katakan, belajarlah, kita enggak usah nawar. Ya, berapa ini sayur? Katakan 10.000. Ini aku kasih 20.000, kembalinya untuk kamu. Nah, belajar saudara. Itu juga apa? Mempermuliakan Tuhan. Perlu enggak saudara dan saya ya mempunyai keluarga, ya keluarga, melayani di dalam keluarga. Ada keluarga yang mungkin mempunyai persoalan, problem. Perlu enggak kita menolong? Perlu. Kalau kita tidak bisa menolong dengan uang, kita menolong dengan doa, kita menolong dengan nasihat. Perlu enggak saudara dan saya berkunjung untuk ya berjumpa dengan keluarga kita. Mungkin ada yang di luar kota, kita berjumpa dengan dia. Ya, nah saya rasa itu perlu. Itu pelayanan itu luas, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, berbicara tentang pelayanan, apalagi pelayanan itu tidak ada kata pensiun. Sebab apa? Apapun yang akan kita perbuat, pasti ya kita akan menerima upahnya. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus yang sehat, kita harus terus berbuat baik dengan banyak orang. Pak, kalau orang itu tidak baik, ya sudah, kita tetap tabur baik. Amin. Terutama saya mau katakan di dalam pelayanan, jangan lupa motivasi, ketaatan, kekuatan dalam melayani ya perlu diperhatikan. Nah, motivasinya, berbicara tentang motivasinya apa? Apakah kita itu melayani untuk kepentingan pribadi atau untuk Tuhan? Apakah kita melayani untuk kesenangan pribadi atau untuk melayani Tuhan? Apakah kita itu melayani untuk kepuasan diri sendiri atau untuk kepuasan Tuhan? Berbicara apa? Kekuatan juga begitu. Apakah ya kekuatan kita di dalam melayani ya kita pakai kekuatan kuasa Tuhan atau pakai kekuatan diri pribadi? Ya, apakah kita mengizinkan Roh Kudus
mengambil alih sepenuhnya atau daging kita. Itu pun juga keputusan. Berbicara tentang ketaatan juga begitu. Ya, apakah apakah ketaatan kita ini tadi? Apakah kita melayani sesuai dengan aturan-aturan Tuhan atau aturan-aturan pribadi? Apakah kita melayani sesuai dengan persyaratan-persyaratan Tuhan atau kita buat sekehendak diri sendiri? Nah, itu tinggal keputusan kita. Jadi itu sebabnya kita harus perhatikan. Saya percaya, ya, hari ini Tuhan mau supaya setiap saudara mendedikasikan diri untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya mendapat upah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.